Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassa bi ilmuddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk belajar ilmu agama serta mengamalkannya dan bersabar di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah untuk tegak di atas sunnah beliau dan bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang kita lalui dalam menjalankan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, jumpa kita kali ini akan bicara tentang Khilafah Ar-Rasyid Billah. Lanjutan dari rangkaian penguasa di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini adalah merupakan yaitu khalifah yang ke-29 kalau nggak salah ya, dari rangkaian khilafah Bani Abbasiyah. Atau sekitar sudah rangkaian yang ke-29 ya, dari rangkaian silsilah penguasa di mana Abbasiyah. Adapun di urutan dari Khilafah Ar-Rasyidin, mulai kemudian Bani Umayyah, kemudian sampai Abbasiyah, itu kalau nggak salah sudah ini penguasa yang ke-56 ya, 56 ya. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, sebelumnya kita berbincang tentang masa kekuasaan Al-Mustarsyid Billah, yaitu bapak dari Ar-Rasyid Billah. Jadi Al-Mustarsyid Billah ini wafat pada tahun yaitu 529 Hijriah. Jadi anaknya yang berkuasa Ar-Rasyid Billah setelah itu hanya sekitar 1 tahun saja, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya nanti Al-Mustakfi li Amrillah ya. Nah, kalau kita melihat sedikit merujuk ke belakang di saat sebelum diangkatnya Ar-Rasyid Billah menjadi khalifah, yaitu sejarah orang tuanya yang wafat itu Al-Mustarsyid Billah, di mana dalam sejarahnya ketika kita lihat hubungan di dalam kekuasaan Islam saat itu adalah khilafah ini sebagai simbol saja, simbol kekuasaan Islam ya, tetapi tidak memiliki kekuatan secara politik ataupun kekuatan secara manajemen dan perjalanan kekuasaan secara utuh. Hanya beberapa wilayah saja. Kemudian di sana ada namanya sultan ya, yang mengendalikan kekuasaan secara politik. Bahkan penentuan khilafah atau pemecatan khilafah sering dipengaruhi oleh penguasa-penguasa yang disebut dengan sultan ini ya. Seperti ini adalah Sultan Mas'ud dari Bani Saljuk. Bani Saljuk ini ya yang berkuasa nanti setelah itu berkuasa namanya Bani Atabik, dari Bani Atabik ya. Nah, akhir dari kekuasaan Bani Saljuk ini berakhir dari nanti di masa Al-Mustakfi Billah setelah pemerintahan atau kekuasaan Bani Ar-Rasyid Billah. Ini gelar-gelar ya. Gelar-gelar dari nama kebesaran ya, gelar kebesaran dari penguasa atau khalifah Bani Abbasiyah itu, mereka memiliki gelar-gelar kebesaran. Nah, yang di antara Ar-Rasyid Billah ini, beliau adalah anak dari Al-Mustarsyid Billah yang sebelumnya berkuasa, yaitu yang lahir pada tahun 502 Hijriah. Ya, lahir 500 Hijriah, dan ibunya adalah di antara keturunan Arab ya. Kemudian disebutkan di dalam saat dia lahir, innahu wulida masdudan fa ahdarul atibba fa asharu bi an yaftah lahu makhrajun bi alatin min dhahabin fa fu'ila bi dzalika fa nufi'a. Jadi disebutkan di sini dalam peristiwa kelahirannya melalui kesulitan, lalu dibuat semacam untuk dioperasi bahasa kita sekarang mungkin ya, dengan alat yang terbuat dari emas. Nah, kemudian dia diangkat menjadi putra mahkota oleh orang tuanya ya, yaitu saat berumur 13 tahun ya, dan kemudian diangkat menjadi khalifah secara resmi setelah mengangkatnya orang tuanya pada tahun 529 Hijriah di bulan Zulqa'dah. Disebutkan secara ringkas terjemahan, nanti akan kita bicarakan di sini.
ya setelah orang tuanya beliau sebelumnya mengalami semacam banyak sekali tantangan dari penguasa atau penguasa yang disebut dengan sultan itu, terjadi perselisihan antara Sultan Mas'ud dengan Khalifah Al-Mustashid Billah, orang tua beliau, yang berakibat di akhirnya orang tua beliau melakukan perlawanan dan kemudian orang tua beliau tertawan. Kemudian setelah itu Sultan Mas'ud diberi nasihat oleh saudaranya untuk menghentikan semacam pertempuran, karena begitu banyaknya gejolak yang terjadi di wilayah-wilayah Islam, terutama di kota Baghdad dan beberapa kota wilayah lain, untuk menentang Sultan Mas'ud ya dari Bani Saljuk ini. Dan akhirnya Khalifah kembali dikembalikan pada posisinya di dalam perjalanan ke Baghdad. Ya, sebelumnya Khalifah ditangkap dan ditawan oleh Sultan Mas'ud ini. Kemudian dalam perjalanannya, ya Khalifah ini dalam perjalanannya dikawal untuk kembali ke Baghdad. Namun saat dalam perjalanan ada menyusup itu sekitar 10 orang dari orang-orang aliran Batiniyah, orang Batiniyah, dan disadari atau tanpa disadari mereka masuk ke dalam bagian dari pasukan pengawal. Namun di tengah perjalanan saat Khalifah sedang beristirahat di tendahnya, 10 orang ini melakukan aksinya untuk menghabisi Khalifah dalam perjalanannya. Maka akhirnya Khalifah terbunuh di saat perjalanannya menuju Baghdad saat selesai pertempuran menghadapi Sultan Mas'ud. Ya. Itulah akhir ya dari kisah kehidupan dari Al-Mustashid Billah yang dibunuh oleh orang-orang Al-Batiniyah, ya, yaitu terbunuh disebut di sini satu tempat namanya Bab Muraghah, ya, Muraghah pada hari Kamis tanggal 17 Zulqa'dah. Kemudian mayatnya dibawa ke Baghdad, ya. Kemudian setelah sampai berita kematiannya itu di kota Baghdad terjadi semacam gejolak dan hari yang sangat berkabung sekitar 3 hari. Ya, kemudian dia angkatlah anak beliau dari Mustashid ini dinamakan sebutkan gelar dengan Ar-Rashid Billah. Disebutkan bagaimana sejarah orang tuanya telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa beliau seorang yang pemberani, ya, sangat penyayang dengan rakyatnya, sehingga beliau dicintai oleh para masyarakat kaum muslimin, dan beliau juga memiliki ulul himmah, pandangan jauh ke depan, fasihan balighan, ya, sangat baik di dalam memberikan motivasi kepada rakyatnya, ya. Muhabbaban ilal 'ama wal khasah, jadi mana Al-Mustashid Billah ini menjadi penguasa pejabat yang dicintai oleh orang umum maupun orang-orang yang pejabat yang khusus, ya. Dan beliau adalah di antara khalifah yang terakhir yang diberi kesempatan untuk berkhutbah, ya, khalifah yang berkhutbah, khatiban, ya. Kemudian beliau wafat nih Al-Mustashid Billah, orang tua dari Ar-Rashid Billah ini umur 43 tahun, jadi sangat muda, ya, umurnya sekitar 43 tahun, ya. Kemudian masa kekhalifahannya adalah sekitar 17 tahun, ya, 6 bulan, ya. Ini pemerintahan dari orang tua Ar-Rashid Billah. Kemudian setelah itu diangkatlah anaknya itu Ar-Rashid Billah, Abu Ja'far Mansur Ibn Mutarsyid, ya. Wa kana abuhu qad akhadha lahu al-ahd. Orang tuanya telah mengangkatnya sebagai putra mahkota sebelumnya. Kemudian saat di dalam kekuasaan pernah keinginan untuk memecatnya dari putra mahkota, namun tidak jadi, ya. Kemudian setelah Al-Mustashid orang tuanya Ar-Rashid ini wafat, dibunuh oleh orang-orang Batiniyah pada tanggal 17 Zulqa'dah tersebut, hari Kamis, ya. Nah, setelah sampai kabar tersebut, maka ke Baghdad, maka penguasa-penguasa Baghdad, pejabat-pejabat tinggi membaiat anaknya Ar-Rashid Billah, ya. Kemudian secara resmi khutbah di mimbar dengan menyebut kekuasaan dipegang oleh Ar-Rashid Billah. Dan di berbagai tempat diumumkan, ya, di dalam khutbah, dan secara resmi khutbah disebut atas nama Khalifah Ar-Rashid Billah. Wa kana dzalika kabir lahu aulad, ya. Kemudian sifat dari Ar-Rashid Billah ini adalah dia berkulit putih, jasiman hasanal laun, sangat perkasa, gagah, ya, memiliki ketampanan,
ya pada falamma kan yaum Arafah min hadhihi sana ji'a bil musashshid qad naqala min hunaka ila Baghdad fa shalla alaihi bi baitin Nubah, yani dalam perjalanan ya, yaitu pada hari Arafah ini pasnya dikuburnya kena 17 Zulqa'dah tadi meninggalnya ya, berarti tanggal 9 Zulhijjah, dalam perjalanan cukup lama. Kemudian wa kharaja li salatil Id min hum bi huznin syadid, ya apa namanya, yang mana pada hari itu manusia di Baghdad dalam keadaan bersedih dengan wafatnya Al-Mustashhid billah. Baik, ini kisah apa namanya, Ar-Rasyid billah. Namun Ar-Rasyid billah ini tidak berkuasa lama, ya, tidak berkuasa lama karena Sultan Mas'ud yang tadi menjadi persaing dari atau yang selalu melakukan penekanan kepada khalifah, itu meminta Ar-Rasyid billah untuk menunaikan janji yang telah terjadi perdamaian antara orang tuanya dengan Sultan ini. Itu mengembalikan atau menebus, yaitu dengan uang ya, kekuasaan, itu dengan memberikan tebusan dari harta negara yang ada atau yang harta yang dimiliki khalifah. Namun hal itu ditolak oleh Ar-Rasyid billah. Ketika itulah dia mendapat dukungan, Ar-Rasyid billah ini mendapat dukungan dari berbagai penguasa-penguasa lain ya. Jadi disebutkan di sini tatkala itu terjadi apa namanya, persaingan antara Sultan Al-Mas'ud dengan Ar-Rasyid billah ini. Taib. Jadi disebutkan pada tahun 530 yang tadi diangkat, yaitu bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'dah tadi, tahun 529, kemudian tahun 530 Hijriah. Nah, terjadi antara Khalifah Ar-Rasyid dan Sultan Mas'ud. Jadi bahwa sebab annahu arsa ila khalifah, di mana Sultan Mas'ud ini mengirim utusan kepada khalifah untuk minta dari khalifah tentang apa yang telah disepakati oleh orang tuanya Al-Mustarsyid ketika di dalam tawanan. Jadi ketika khalifah Al-Mustarsyid ya, Al-Mustarsyid ini ditawan oleh Sultan Mas'ud, itu menjanjikan tebusan. Nah, padahal sebelumnya sebetulnya kan telah dinasihati oleh saudara Sultan Mas'ud agar dibebaskan tanpa syarat. Nah, itu diminta kembali setelah wafatnya Al-Mustarsyid, diminta oleh Sultan Mas'ud sebagai bentuk ancaman kepada khalifah yang baru itu Ar-Rasyid apa namanya, billah ini. Baik. Yaitu sekitar tebusan itu sekitar 400.000 dinar. Ya. Kemudian Khalifah Ar-Rasyid billah tidak mau melaksanakan hal itu. Wa qala la saybana bainakum illa sayf. Akhirnya Khalifah Ar-Rasyid billah menyebutkan tidak ada apa namanya, perjanjian ya antara kita dan kamu, itu hanyalah perhitungan senjata ya, pedang. Artinya terjadilah perselisihan antara keduanya. Maka akhirnya Sultan mempersiapkan pasukan, yaitu Sultan Mas'ud, wastanhadal khalifah al-umara, kemudian juga khalifah memberikan tahukan kepada para penguasa-penguasa daerah, umaroknya, wa arsala Imaduddin Zinki, yaitu salah satu panglima di daerah Islam, itu namanya Imaduddin Zinki. Ya. Akhirnya banyak pendukung dari khalifah. Kemudian waja'a fi ghubuni dzalika Sultan Daud ibn Mas'ud ibn Muhammad Miksha. Jadi ada di sana sebelah khalifah, namanya pemimpinnya pasukan perangnya Imaduddin Zinki. Di sini ada di Sultan Mas'ud itu Daud ibn Muhammad al-Miksha, Malik Shah. Kemudian setelah khalifah berpidato di Baghdad, wa khala alaihi bay'u al-mulki wa khala'a alaihi wa bay'u al-mulki wa ta'aqada al-wahsha baina sultan wa khalifah jiddan. Jadi di sini ketika khalifah ingin apa namanya, melakukan perlawanan terhadap sultan, keinginan sultan ini, terjadi perselisihan keras, dan akhirnya muncullah khalifah ke kota Baghdad. Wa masyajai sebainadain, para pasukan berjalan di hadapannya.
Sebagaimana juga sebelumnya orang tuanya demikian, didukung oleh pasukan. Dan kemudian itu kata Ibnu Katsir terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian Wakhar Sultan Daud bin Zaid bin Akhar, dan juga Sultan Daud dari sisi lain Sultan Mas'ud Hassan Imaduddin Zinki al-Khalifah ayadha ma'u ila biladil Musil. Ketika sampai berita kepada khalifah yaitu bahwa jumlah pasukan Sultan Mas'ud sangat besar, akhirnya panglima dari khalifah Imaduddin Zinki memberikan masukan kepada khalifah untuk berpindah ke daerah Mosul. Salah satu daerah Mosul masih hari ini Mosul ya. Mosul terkenal daerah Irak sampai hari ini. Wattafaqa dukhul Sultan Mas'ud ila Baghdad fi ghaibatihim. Nah, ketika mereka ke sana, jadi Sultan masuk ke daerah Baghdad pada bulan tanggal 4 Syawal ya. Kemudian wastahwadha ala dar khalifah, kemudian dia menguasai istana daerah khalifah dan semua yang ada di situ. Kemudian dia mengambil berbagai perhiasan-perhiasan yang ada pada keluarga khalifah dari putra-putri dari putri-putri mereka ya, termasuk berbagai kekayaan yang ada. Kemudian Sultan masuk mengumpulkan semua qadi ya, kalau kita jaksa-jaksa dan para hakim. Kemudian setelah itu memperlihatkan Sultan ini memperlihatkan sebuah surat di dalamnya kepada para qudhat, para qadi tersebut, bahwa di dalam surat tersebut menyebutkan apabila aku keluar dari Baghdad untuk memerangi Sultan, maka aku telah mecat diriku dari khalifah. Nah, itu diisi suratnya. Maka ketika hal itu disampaikan kepada para qadi yang dikumpulkan, maka para fuqaha memberikan fatwa bahwa berarti dia telah mencabut haknya sebagai khalifah. Fakhuli'a fi yaumil isnin, itulah dia dipecat pada hari Senin tanggal 16 Zulqa'dah. Jadi 1 tahun hampir ya, 17 Zulqa'dah meninggal ayahnya, dia ini dipecat jadi khalifah yaitu tanggal 16 Zulqa'dah. Baik. Berdasarkan fatwa kebanyakan dari para ulama yang dikumpulkan oleh penguasa saat itu. Itu tentu ulama-ulama yang dikumpulkan qadi-qadi di sini adalah yang pro kepada sultan tersebut ya. Nah, masa khalifahnya hanyalah sekitar itu 11 bulan saja ya. 11 hari ya. Kemudian setelah itu, setelah dipecat Ar-Rasyid Billah ini, diangkatlah pamannya, saudara dari Al-Mustarsyid Billah, ayah dari Ar-Rasyid Billah, yang digelari dengan Al-Mustaqfi li Amrillah. Abu Abdullah Muhammad ibn Mutadhir Billah. Al-Mustaqfi li Amrillah. Nah, ini yang menjabat jadi khilafah berikutnya, khalifah setelah Ar-Rasyid Billah itu adalah Al-Mustaqfi li Amrillah. Nama gelar kebesarannya penguasa setelah Ar-Rasyid Billah tersebut. Nah, di sini disebutkan faedah oleh Ibnu Katsir, menyebutkan di sini, dan ibunya juga dari keturunan bukan Arab, namanya Nasim ya. Dan seketika dia diangkat menjadi khalifah juga umurnya 40 tahun. Jadi kita sering melihatkan bagaimana umur-umur yang masih muda belia, mereka sudah mampu mengemban tanggung jawab yang cukup besar. Nah, jadi Al-Mustaqfi Billah ketika diangkat setelah dipecat anak saudaranya, itu Ar-Rasyid Billah ya, diangkatlah Al-Mustaqfi li Amrillah ini menjadi khalifah saat itu. 2 hari setelah pemecatan Ar-Rasyid Billah. Kemudian akhirnya secara resmi di mimbar-mimbar khutbah atas nama khalifah itu Al-Mustaqfi li Amrillah. Mulai dari tanggal 20 hari Jumat tanggal 20 Zulqa'dah tahun 500 yaitu 30 Hijriah. Sebab diberikan Al-Mustaqfi Billah disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, dinukil dari Al-Muntazim kitab Ibnul Jauzi, bahwa dia bermimpi melihat Nabi SAW dan Nabi SAW memberikan tahu, yasilu hadzal amr ilaika, sesungguhnya kekuasaan ini akan berpindah kepadamu, fastaqfi bi ya. Maka fasara ilaihi ba'da sittati ayyam, jadi setelah 6 hari sebelum dia bermimpi, sebelum dia berkuasa, sebelum dia berkuasa, dia bermimpi 6 hari sebelumnya bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar kepada dia bahwa kekuasaan akan berpindah kepada dia. Maka akhirnya diberilah gelarnya, yaitu Al-Mustaqfi li Amrillah.
Taib. Kemudian ada faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Waliya muqtafi wal murtasyid ikhlafa wa kana akhawaini. Ibnu Katsir menyebutkan al-mustarsyid wal mustafi, ya al-mustarsyid bapak dari ar-rasyid itu dua saudara ya yang menjadi khalifah. Dan hal yang sama banyak terjadi daripada kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Jadi ada yang dua saudara, yang tiga saudara semuanya menjadi khalifah, menjabat ya secara bergantian menjadi khalifah. Nah, kalau yang dua orang disebutkan berkata di sini seperti ini al-mustakfi wal mustarsyid. Kemudian as-safa wal mansur. As-safa adalah awal-awal yang berkuasa Bani Abbasiyah, itu as-safa wal mansur, itu dua saudara. Kemudian setelah itu al-hadi wal rasyid, Harun ar-Rasyid ya. Ini adalah anak dari al-Mahdi, dua orang. Al-Hadi wal Rashid, anak Al-Mahdi, itu juga menjadi khalifah, dua orang. Kemudian Al-Wasik, anak di Al-Mu'tasim, dua orang anak Al-Mu'tasim, Al-Wasik wal Mutawakkil. Itu dua-duanya menjadi khalifah secara bergantian. Nah, ada pun yang tiga-tiga, ada lagi yang tiga-tiga menjadi tiga bersaudara, mereka menjadi khalifah secara bergantian, yaitu anak Harun ar-Rasyid, Banu Rashid ya. Anak dari Harun ar-Rasyid yaitu siapa mereka? Al-Amin wal Ma'mun ya. Wal Mu'tasim. Jadi Al-Amin wal Ma'mun wal Mu'tasim. Ini ketiga-tiga anak dari Harun ar-Rasyid. Kemudian yang anak dari Al-Mutawakkil, tiga orang juga berkuasa. Al-Mustansir wal Mu'tazzu wal Mu'tamad. Nah, anak dari Al-Mutawakkil. Kemudian anak dari Al-Mu'tadid juga tiga orang berkuasa menjadi khalifah. Al-Muqtafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir. Ya. Kemudian yang lainnya tiga lagi adalah anak dari Al-Muqtadir, ya, anak Al-Muqtadir yaitu Ar-Radi wal Muqtafi, kemudian wal Muti'u. Ini semuanya tiga orang adalah anak dari Al-Muqtadir billah. Ini penguasa-penguasa yang mereka sekeluarga atau satu ayah berkuasa secara bergantian. Adapun yang empat bersaudara yang kesemuanya menjadi khalifah tidak terdapat kecuali di masa Bani Umayyah, kata Ibnu Katsir. Beliau mencontohkan di sini wa amma arbatu ikhwatin falam yakun illa fi Bani Umayyah. Adapun empat saudara yang mereka menjadi khalifah semuanya tidak terdapat kecuali Bani Umayyah, yaitu anak dari Abdul Malik bin Marwan. Siapa anaknya? Al-Walid bin Abdul Malik ya, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Ini empat orang putranya semua jadi khalifah. Baik. Kemudian setelah Al-Muqtafi li Amrillah ini berkuasa, maka anak saudaranya tadi yang dipecat itu Ar-Rasyid billah pergi ke Mosul ya, ditemani oleh panglimanya yaitu Imanuddin Az-Zinki. Kemudian dia tinggal di sana. Ya, akhirnya tinggal di sana dan setelah itu berapa peristiwa penting disebutkan Ibnu Katsir dalam sepanjang sejarah. Dia itu tahun 531 Hijriah, itu berapa hal yang terjadi disebutkan Ibnu Katsir, di antaranya pada tahun ini kasural mautul fuja'a bi Asfahan. Pada tahun 531 Hijriah terjadi suatu kejadian, banyaknya orang mati mendadak di negeri Asfahan. Asfahan itu daerah Iran hari ini ya. Pamata uluf minan nas, ribuan manusia meninggal. Ughliqati daurun katsira, ya, ditutupnya begitu banyak rumah yang ditutup. Nah, ini tapi penyebab kisahnya tidak dirinci oleh Ibnu Katsir di sini. Ini dinukil dari kitab Al-Muntazim karangan Ibnu Al-Jauzi oleh Ibnu Katsir, disebutkan terjadi kematian yang mendadak di Asfahan. Ya, yaitu ribuan manusia meninggal, kata Ibnu Katsir. Ini kejadian-kejadian sebetulnya yang hari ini mungkin sebagian kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan, mengagumkan. Peristiwa-peristiwa itu banyak terjadi sepanjang sejarah ya, sebenarnya telah kita jelaskan, dan itu untuk sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. Pada tahun yang sama, Khalifah Al-Mustakfi li Amrillah ini menikahi saudari daripada Sultan Mas'ud ya, saudari Sultan Mas'ud ya.
yaitu ala sadaqi mi'atu alf dinar, dengan mahar sekitar 100.000 dinar. Jadi maharnya 100.000 dinar. Fahadara akhuha Sultan Mas'ud, dan ketika walimahnya dihadiri oleh saudara-saudara dari wanita yang menjadi pasangan, ya, istri dari khalifah, yaitu Mas'ud, ya, dan berapa tokoh-tokoh penting dari penguasa saat itu. Kemudian juga Ibnu Jauzi menyebutkan pada tahun yang sama itu ahli Baghdad puasa 30 hari, ya, wa ma'akaunis sama kan masyan. Dan kemudian setelah mereka puasa 30 hari, dan setelah 30 hari itu esok harinya juga tidak terlihat bulan, kata Ibnu Jauzi, ya, falam yara hilal lailata 31. Mereka juga tidak melihat bulan pada malam yang ke-31 walaupun langit sangat cerah. Berkata Ibnu Jauzi, wa hadza syai'un lam yaqa' mithluh. Ibnu Jauzi menyebutkan ini belum pernah terjadi hal seperti ini. Baik. Berlanjut pada tahun 531 Hijriah ini, wa fi amalaka Imaduddin Zinki idatu bilad. Nah, setelah tadi kita lihat Ar-Rasyid Billah bersama pembantunya yaitu Imaduddin Zinki ini, akhirnya mereka juga menguasai beberapa wilayah. Imaduddin Zinki ini di antara daerah Syam, ya, daerah Syam dan lain beberapa daerah-daerah lainnya, Syria, Damaskus dan seterusnya. Kemudian pada tahun yang sama diceritakan oleh Katsir, zahara bisyam sahabun aswadu azlamat lahu dunya. Ya. Summa zahara ba'dahu sahabun ahmar ka'annahu narun adha'at lahu dunya. Summa ja'at rihun asifun fa'alqat asjaran katsira. Summa waqa'a matarun syadidun wa saqata baradun kibarun. Ini peristiwa-peristiwa alam, peristiwa kejadian, musibah-musibah yang disebutkan oleh Katsir di sini. Pada tahun ini terjadi di Syam itu adanya awan hitam menyebabkan gelapnya dunia, kata Ibnu Katsir. Gelapnya dunia. Kemudian setelah itu datang ke ana lagi awan merah. Awan merah ka'annahu nar, seperti api, adha'at lahu dunya, yang membuat dunia ini bercahaya. Ya, subhanallah, ya, di keajaiban-keajaiban yang Allah dilihatkan kepada kekuasaan Allah kepada manusia, ya. Jadi awan hitam kelam sehingga dunia menjadi gelap sekali. Kemudian setelah itu muncul apa? Awan itu menjadi seperti api. Ya, dunia ini seperti terang benderang, ya. Kemudian setelah itu apa kejadiannya, kata Ibnu Katsir? Datang angin kencang, angin topan beliung, sehingga melemparkan banyak pohon-pohon, yang menumbangkan banyak pohon-pohon, katanya Pak Alqat, menumbangkan banyak pohon-pohon besar, gitu, ya. Kemudian setelah itu, ini keajaiban ini, ya, setelah angin kencang apa terjadi? Terjadi hujan yang sangat deras, hujan yang lebat sekali, bahkan disebutkan Ibnu Katsir yaitu bongkahan-bongkahan salju turun yang sangat besar, bongkahan salju itu, ya. Ini peristiwa yang tadi diceritakan oleh Ibnu Katsir tentang hal ini. Kemudian pada tahun 532 Hijriah terjadi peristiwa terbunuhnya Ar-Rasyid Billah, yang sebelumnya berkuasa sebelum Mustaqfil Amrillah, itu dibunuh pada tahun 530 Hijriah. Ini kisahnya adalah ketika dia berkumpul bersama Raja Daud dan beberapa tokoh-tokoh besar daripada penguasa, mereka ingin memerangi, membalas tentang kejahatan dari Sultan Mas'ud ini. Kemudian fahazamahum wa baddada syamlahum. Kemudian terjadi apa? Sebaliknya, ya, akhirnya pasukan mereka kalah. Akhirnya Khalifah Ar-Rasyid yang telah dipecat itu lari, kemudian pergi ke Asfahan. Kemudian sampai di Asfahan dia dibunuh oleh orang-orang Khurasaniyin yang bersamanya. Padahal sebelumnya dia pernah sakit dan telah sembuh. Kemudian dia bunuh pada tanggal 25 Ramadan, ya. Kemudian dia dimakamkan di Besharstan,
yaitu daerah dari Asfahan. Disebutkan di sini wakana hasanal laul malihal wajah. Jadi antaranya di sifat fisik daripada Khalifah Arsy-Billah adalah memiliki kulit yang bagus, hasanal laun, memiliki tampanan yang luar biasa, wajah yang tampan, syadidal quwwati mahiban, berwibawa tinggi, ya. Ini di antara cerita yang disebutkan Ibnu Katsir peristiwa pada tahun 530 Hijriah tersebut, dan juga di antara peristiwa juga disebutkan Ibnu Katsir pada tahun 532 Hijriah ini, yaitu wa fi kasal ka'batu rajulun minat tujar yaqulu rasal farisi. Jadi Ka'bah diberi pakaian, ini kiswah Ka'bah oleh seorang pedagang yang disebut namanya itu Rastu Farsi, yaitu dengan harga sekitar 18.000 dinar. 18.000 dinar, ya. Karena wadhalika lam ya'tiha kiswatun fi hadzal am li ikhtilafil muluk. Karena pada tahun ini tidak terjadi penggantian kiswah Ka'bah karena terjadinya perselisihan di antara raja-raja yang ada saat itu. Kemudian juga disebutkan Ibnu Katsir pada tahun 532 Hijriah ini terjadi gempa yang sangat besar di negeri Syam dan di Jazirah dan Irak, sehingga banyaknya hancur bangunan-bangunan dan banyak yang manusia yang mati di bawah bangunan tersebut. Jadi khalqun katsir wa jamun ghafir, kata Ibnu Katsir, yaitu jumlah yang sangat besar. Kemudian juga terjadi harga yang melambung, yang mahal di negeri Khurasan, kata Ibnu Katsir. Hatta akalul kilab, sehingga sebagian orang memakan afwan itu anjing, ya. Kemudian pada tahun yang sama Malik Raja Imadul Zinki menguasai daerah Hims, menguasai Al-Hims, ya. Kemudian beberapa daerah lainnya, ya, semakin meluas kekuasaan dari Imadul Zinki, yang pada akhir nanti akan berpindah ini dari Imaduddin Zinki ini dari Atabik, yang nanti terkenal juga nanti salah satu dari Atabik ini yang sangat berkuasa itu juga disebut dari kabilah Atabik ini, kalau nggak salah namanya, ya, setelah Imaduddin Zinki, Najmuddin Zinki atau siapa namanya saya lupa, yang pada akhirnya nanti berpindah dari kekuasaan Bani Saljuk kepada Bani Atabik ini. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan pada tahun 530 Hijriah ini wafatlah, di situ terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Billah, namanya Al-Mansur Ibn Muttashid, yang menjadi khalifah setelah ayahnya, kemudian dipecat dan dia berangkat bersama Imaduddin Zinki ke di Mosul. Kemudian di sana dia mengumpulkan pasukan, namun setelah berhadapan dengan pasukan Sultan Mas'ud kalah. Kemudian dia pergi ke Asfahan dan terbunuh di Asfahan tersebut, ya. Oke. Dan disebutkan bahwa yang membunuhnya adalah kelompok dari golongan Batiniyah juga. Sebenarnya ayahnya dibunuh juga oleh kelompok golongan Batiniyah. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi menceritakan ini dari Abi Bakar As-Suli anhu qala an-nasu yaquluna. Ini suatu ungkapan yang disebutkan oleh orang, yaitu setiap khalifah yang ke-6 selalu dipecat atau mengundurkan diri. Jadi dilihat dari sejarah Islam, setiap yang khalifah yang ke-6 itu mengundurkan diri. Disebutkan di sini antaranya umpamanya disebutkan setiap ke-6 yang menguasai menjadi khalifah itu selalu dipecat. Jadi lipatan 6. Di awal Islam contohnya, berkata Ibnu Jauzi, "Fata'amaltu dzalika." Ibnu Jauzi menyebutkan, saya mencoba membuktikan ungkapan tersebut, maka saya melihat satu yang mengagumkan, yaitu dia sebutkan di sini, pertama setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, kemudian disebutkan di sini dihitung dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman, Ali, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keenam siapa? Hasan. Nah, di sini kata Ibnu Jauzi, kemudian Hasan mengundurkan diri. Ya. Kemudian setelah itu diangkat Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, Marwan, kemudian Abdul Malik,
Kemudian Abdullah bin Zubair yang ke-6 juga dipecat, ya, diturunkan. Kemudian datang lagi yang kedua berikutnya, Al-Walid, Sulaiman, ya, Umar bin Abdul Aziz, Yazid, Hisham, kemudian Al-Walid bin Yazid. Ini juga dipecat. Jadi setiap kelipatan 6, kata Ibnul Jauzi, dia coba melihat dalam sejarah. Ini tentu hal yang kebetulan saja atau hal yang ya tidak menjadikan sebagai tatayur, ya, tetapi ketika dicoba dipelajari untuk mudah menghafal kejadian-kejadian dalam sejarah, tujuannya ulama menyebutkan sebuah kesimpulan, yaitu ambil satu kaidah dari sepanjang sejarah oleh dia setelah mengkaji bahwa setiap penguasa yang ke-6 selalu terjadi pemecatan atau dipecat atau dia mengundurkan diri. Nah, ini disebutkan setiap setelah 6, kelipatan 6 itu, kemudian setelah Al-Walid bin Yazid dipecat, kemudian tidak berdiri negara bagi Bani Umayyah setelah itu, sampai berkuasanya As-Saffah Al-Abbasi, kemudian saudaranya Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian Al-Rashid, kemudian Al-Amin. Nah, Al-Amin juga setelah itu dia dipecat. Setelah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir. Al-Muntasir, kemudian Al-Musta'in juga dipecat. Nah, atau dia mengundurkan diri. Jadi maksud, kadang-kadang ulama membuat seperti ini bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini, yaitu menjadikan sebuah khurafat gitu, ya. Tidak. Maksudnya agar mudah membaca sejarah, mengingat sejarah, maka dibuat pernyataan seperti itu. Kemudian juga Al-Mu'tazu, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Muqtadi, Al-Muqtafi, kemudian Al-Muqtadir juga dia mengundurkan diri atau dipecat. Kemudian setelah itu Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muqtafi, Al-Mustaqfi, Al-Muti'. Ya, Al-Muti' yang ke-6 juga. Kemudian setelah Al-Muti' ada anak-anak At-Ta'i, juga ini dia dipecat atau mengundurkan diri. Kemudian setelah itu Al-Qadir, Wal-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustadhir, Al-Mustarsyid. Kemudian Ar-Rasyid. Ini yang terakhir dalam kisah, yaitu ulama memberikan ta'liq, ya, dalam kesimpulannya terlihat setiap berkuasa kelipatan pada 6 itu terjadi peristiwa pemecatan terhadap khalifah. Baik. Kemudian tahun 533 Hijriah disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, terjadi gempa yang sangat besar di kota Janzah, ya. Sehingga meninggal dengan sebab gempa tersebut, kata Ibnu Katsir, sekitar 130.000, ya. 130.000 orang, ya. Wasara makanuha ma'un aswad, sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir menjadikan air hitam semua, yaitu asyrata farasikh fi misliha, yaitu sekitar 60 mil, ya. Kemudian juga disebutkan terjadi gempa di negeri Halab. Halab ini di satu daerah di Syria sana. Itu di dalam satu malam terjadi gempa 80 kali. Ya, ini di antara disebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Terakhir, ya, di mana Al-Mustaqfi di Amrillah ini berkuasa selama lebih kurang, ya, dari tahun 530 sampai 550, 25 tahun atau 24 tahun, ya, berkuasa. Mana pada tahun 554 sinilah mulai Al-Mustaqfi alhamdulillah sakit parah. Kemudian sembuh. Setelah itu kota Baghdad dihiasi atas gembiraan kesembuhan khalifah. Kemudian setelah sembuh dia memberikan sedekah dengan sedekah yang sangat banyak. Wa tasaddaqa bi sadaqatin 'azimatin katsira. Setelah khalifah memberikan sedekah, ya, santunan yang luar biasa. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Katsir peristiwa pada tahun 554 Hijriah itu, yaitu dikembalinya kota Al-Mahdiyah dari tangan Frans. Al-Frans ini adalah yaitu tangan Romawi atau Eropa, yang mana mereka ambil sebelumnya dari kekuasaan kaum muslimin, yaitu pada tahun 543 Hijriah. Ya, baru kembali pada tahun 554 Hijriah. Ya.
Dan waqatala qalqan katsiran bi biladil Maghrib, di sana terjadi pertempuran yang korbannya dari negeri Maghrib, ya Maghrib hari ini Maroko, hatta sara idhamul qatla hunalika qatlil azim. Jadi gambaran dari bangkai-bangkai mayat itu bagaikan onggokan seperti bukit itu. Kemudian pada bulan Safar tahun 554 Hijriah ini, kata Ibnu Katsir, yaitu turun salju di Irak. Itu bongkahan salju yang sangat besar. Zinatul bardi qarib min 50 artal, yaitu beratnya sekitar 5 liter. Ya, 5 liter kita ya. 5 liter itu besar ya. Dan di antara ada 9 liter katanya Ibnu Katsir itu di Baghdad. Sehingga banyak yang menyebabkan turun salju sebesar itu, sya'un katsir minal ghalat, merusak banyak tanam-tanam pertanian. Ya. Kemudian Khalifah ingin melihat bagaimana perkembangan daerah setelah terjadinya musibah turunnya salju dengan bongkahan yang besar itu. Pergi ke daerah Wasit, kemudian berkeliling di pasar dan berbagai masjid-masjid. Dalam perjalanan itu beliau jatuh dari kudanya, maka yaitu robek keningnya, kemudian setelah itu sembuh. Kemudian juga disebutkan peristiwa berikutnya ya. Tahun 555 Hijriah, inilah wafatnya di sana, yaitu Khalifah Al-Mustaqfil Amrillah, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Mustaqfil Billah. Ini beliau wafat pada tahun tersebut dengan penyakit yang beliau derita ya, yaitu beliau meninggal pada malam Ahad, yaitu tanggal 2 Rabiul Awal tahun yaitu 555 Hijriah dengan umur 66 tahun ya. Dan masa kekuasaannya sekitar 24 tahun 3 bulan 16 hari. Kemudian dikuburkan di Bidar Khilafah, dekat daripada istananya. Kemudian disebutkan di sini yang mana sifat fisik beliau atau sifat kepribadian beliau, bahwa Al-Mustaqfil Amrillah ini adalah kana syahman suja'an miqdaman. Disebutkan dalam sejarah kehidupan beliau, beliaulah yang mencabut kekuasaan sewenang-wenang dari sultan yang selama ini menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik. Dan dari sejak masa khilafah Al-Mustaqfil Amrillah ini, berpindahlah kebijakan itu kepada khalifah sendiri. Kalau yang sebelumnya yang lebih menentukan bagi kebijakan-kebijakan politik itu adalah sultan, yang itu dari Bani Saljuk. Nah, nanti setelah ini dari Bani Saljuk ini, setelah itu baru pindah kepada Bani Atabik ya. Nah, ini yang disebutkan, dan disebutkan beliau adalah pemberani ya, yubashir umur binafsi, beliau sering turun ke lapangan dengan sendirinya ya. Yushahidul hurub wa yabdul amwal katsira li ashabil akhyar. Dan beliau langsung memimpin peperangan jika ada pertempuran, dan beliau juga memberikan bantuan-bantuan kepada para ulama-ulama ya. Wa huwa awwalu man istabadda bi Iraq munfaridan an salatin. Jadi beliaulah yang pertama membebaskan kencengkeraman penguasa sultan-sultan dari Bani Saljuk itu terhadap kebijakan-kebijakan khilafah. Jadi beliau melepaskan diri, dan wa min awal ayyamin Dailam ila ayyamihi, dari semenjak dari pertama dia dapat menguasai daerah Dailam sampai kekuasaannya. Wa tamakkana fi khilafah wa hakama al-askar wal umara. Jadi baru mulai kekuasaan khalifah kembali menguasai wibawa perpolitikan dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga beliau lah yang kembali memiliki kekuasaan kendali terhadap pasukan-pasukan, kalau di sisi angkatan perangnya, baikkan pasukan pengamannya, polisi, tentara, dan segala macamnya, boleh. Wal umara, dan juga berbagai pimpinan-pimpinan daerah, itu mulai loyalitasnya di bawah kekuasaan khalifah saat itu. Yang sebelumnya sebenarnya kita lihat, khalifah itu hanya sebagai simbol yang sering di bulan-bulan ini oleh para Bani Saljuk, penguasa-penguasa di Bani Saljuk ini, yang disebut dengan sultan.
Kemudian jadi wakana mustahzi billah ma taqabbal Muhammad bisani, kemudian disebut ke sini di antara kebijakan-kebijakan beliau di sini adalah bahwa apa namanya, yang sangat berjasanya mengembalikan kekuasaan kembali kepada khalifah. Jadi ini di antara hal yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan juga dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, menjelaskan tentang kebijakan yang luar biasa apa namanya lakukan oleh Khalifah Al-Mustaqfi li amrillah. Disebutkan oleh Imam Suyuti pada tahun 531 Hijriah, akhadha Sultan Mas'ud jami'a ta'alluq khalifah wa lam yatruk lahu illa al-qar akhas. Jadi ini benar sebelumnya Sultan itu sangat-sangat semena-mena terhadap khalifah, kadang-kadang ya, yang pada akhirnya disebutkan Ibnu Jauzi disebutkan oleh Imam Suyuti, itu khalifah mengambil berbagai kekayaan Sultan Mas'ud ini mengambil berbagai kekayaan khalifah pada tahun 531 Hijriah tersebut. Dan ini yang menyebabkan ketidaknyamanan khalifah terhadap Sultan Mas'ud tersebut. Nah, kemudian setelah Khalifah Al-Mustaqfi li amrillah berkuasa, ya, ini yang beliau lakukan, disebutkan pada tahun 547 Hijriah itu matinya Sultan Mas'ud tadi. Diceritakan oleh Ubairah, ini adalah wazir dari Mustaqfi, wazirnya yaitu Perdana Menterinya. Lama tatawala al-Mustaqfi ashabul Mas'ud, takala pejabat-pejabat atau penguasa yang dibawa kendali Sultan Mas'ud ini terlalu berlebihan terhadap Khalifah Al-Mustaqfi, wa asaul adab, dan buruknya adab mereka, walam yumkin mujahara bil muharabah. Jadi tetapi juga tidak mungkin khalifah untuk menghadapi dengan perang secara terbuka melawannya. Ittafaqa ra'i ala du'a alaihi syahran. Akhirnya kesepakatan untuk berdoa selama sebulan. Sebenarnya Nabi SAW berdoa untuk pasukan Ri'il Zakwan, yaitu 1 bulan. Fabtadahu wa khalifah, maka dimulailah berdoa. Ibnu Hubairah ini menceritakan dia dan juga khalifah secara sembunyi-sembunyi berdoa, kullu wahid fi mawdi'i yad'u sihran min lailatin 29 min jabal ula. Jadi setiap qiyamul lail mereka berdoa bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman dari Sultan Mas'ud ini. Selama sebulan, kata Ibnu Hubairah, yastamakul amru kullalail, setiap malam itu. Sampai sebulan barulah Ibnu Mas'ud ini meninggal. Bukan Mas'ud ini, Sultan Mas'ud ini meninggal di atas kasurnya. Ya. Lam yazid ala syahri yauman wala naqasa yauman. Jadi disebutkan Ibnu Hubairah tidak lebih 1 hari juga tidak kurang 1 hari, pas 1 bulan. Nah. Kemudian setelah itu menguasai Al-Askar, itu dipimpin oleh Sultan Malik Shah. Ya. Wa qama ya amri. Kemudian setelah itu wa amara khalifah hina idzin wa naha. Jadi setelah itulah khalifah yang menentukan kebijakan-kebijakan setelah meninggalnya tadi Sultan Mas'ud tersebut, ya. Wa azla man kana sultan wallahu mudarrisan bin nizamiyah. Jadi setelah itulah khalifah memberikan pembaharuan dalam pejabat-pejabat negara, baik dalam berbagai sisi hal kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, di antara manaqib, kelebihan disebutkan oleh Imam Zahabi, keutamaan-keutamaan Al-Mustaqfi li amrillah ini, kana Al-Mustaqfi min sarawatil khulafa. Jadi disebutkan Zahabi bahwa dinukil oleh Imam Suyuti bahwa di antara khalifah-khalifah yang sangat berbekas jasanya. Aliman dayyinan syuja'an haliman. Dia orang berilmu, juga ahli agama, maksudnya dayyinan ini sangat konsekuen dalam menjalankan ajaran
agamanya, berilmu, pemberani, dan juga memiliki sifat lemah lembut haliman. Nah. Kemudian masalah akhlaqu kamilu su'dudu. Aslinya di sini adalah berakhlak baik, memiliki kemampuan manajerial sebagai tokoh tertinggi dari perpolitikan, jadi sebagai pejabat tertinggi itu sangat mampu. Khaliqan lil imama, sangat cocok menjadi imam, menjadi pemimpin. Khaliqan itu maksudnya sangat pas dia sebagai khalifah. Qalilul mathl fil a'immah, sedikit yang seperti dia ketika menjadi pemimpin. La yajri fi daulatihi amrun wa in saghara illa bi tawqi'ihi. Disebutkan oleh Imam Zahabi, tidak satu kebijakan yang terjadi dalam kekuasaannya walaupun kecil kecuali atas itu tanda tangan dia. Wa kataba fi khilafati salasa rubu'at, ya. Dan dia juga di sini dia memiliki juga kelebihan-kelebihan dia, di antara juga perhatian terhadap ilmu, disebut Imam Zahabi, dan mendengar hadis dari muaddibihi Abil Barakat Ibnu Abil Faraj Ibnu Subaid, ya, Sibi. Kemudian juga dipuji oleh Ibnu Sam'ani juga menyebutkan wasami'a juz'u Ibnu Arafah. Ini tentang kitab hadis, ya, Ibnu Arafah bersama saudara Al-Mustashid min Abdul Qasim bin Bayyan. Jadi gurunya adalah Abdul Qasim bin Bayyan. Dan juga meriwayatkan darinya, yang menunjukkan dia sebagai seorang ilmu, Abu Mansur Al-Jawaliki Al-Lughawi. Ya. Dan juga Wazir Ibnu Hubairah, ini juga salah satu dari muridnya mendapat faedah dari ilmunya. Waqad jadala al-mustaqfi baban lil Ka'bah. Jadi mustaqfi memparui pintu Ka'bah, wa taqadha min atiq tabutan li dafnihi. Dan dia mengambil dari batu, ya, dari atik itu sebagai bungkusan untuk dia wafat nanti, sebagai tabut itu sebagai kotak, ya, untuk tempat dia diwafatkan di sana. Wa kana mahmud as-sirah mashkur ad-daulah. Dia adalah sangat baik kepribadiannya, biografinya, ya, sangat disyukuri, ya. Yarji ila din wa aqlin wa fadlin, memiliki keutamaan agamanya, kepintarannya, keutamaannya. Wara'in wa siyasa, dalam pendapat pandangannya, juga politiknya. Wajaddana ma'alim al-imamah, memperbarui bagaimana kedudukan sebagai seorang pemimpin, ya, berubah kembali. Wa mahda rusum al-khilafah, kemudian perbaiki lagi bagaimana aturan dari gaji dan honor-honor, ya. Wa bashar umur bi nafsi, dan juga dia langsung mengerjakan bagi urusan-urusan penting, langsung dicek ke lokasi dan seterusnya. Nah, ini di antara hal yang disebutkan tentang kehidupan dari al-mustaq fil amrillah. Disebutkan dalam kitab disebutkan tentang manaqibnya oleh Abu Talib bin Abdurrahman Al-Hashimi dalam kitab beliau Manaqib Al-Abbasiyah. Kana ayyamul mustafi, yang mana selama kuasanya Mustafi itu nadiratan bil adl, hijaunya keadilan, jadi betul keadilan sangat tegak. Zahiratan bi fi'l khairat, yaitu menyebarnya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Wa kana ala qadamin minal ibadah, dan dia juga seorang ahli ibadah, yang qabla ifda'il amr ilaihi, sebelum dia memiliki penguasa. Jadi memang sebelum dia berkuasa, dia sudah jelas memiliki sejarah kepribadian yang baik, seorang orang ahli ibadah. Wa kana fi awli amrihi mustaghillan bid-din, ya, dia orang yang sangat memperhatikan agama. Wa naskhul ulum, yaitu mempedulikan ilmu, ya, mencatat ilmu. Wa qiraatul Quran, dia perhatian pada Al-Quran. Wa lam yura ma'a samahatihi wa walaini janibihi wa ra'fatihi ba'dal mu'tasim. Jadi kemana kelembutannya, pemaafnya dia, ya, yaitu tidak ada yang setelah Mu'tasim yang seperti dia, ya. Kemudian juga dari mana kewibawaan dalam khalifah tanpa syahamati wa saramati wa syi'atihi, ya, seperti Mu'tasim juga bagaimana keberaniannya, ya. Ma'ama khussa bihi minaz zuhdi, dan juga kelebihan juga dia seorang yang zuhud wa wara wa ibadah. Ini sifat-sifat yang kita lihat. Setiap pemerintahan yang berhasil itu selalu disebutkan sifat-sifatnya seperti inilah kira-kira, ya. Baik bahwa pemerintahan rakyatnya yang adil, rakyatnya yang aman, rakyatnya tentram, dicintai oleh rakyat, kesejahteraan yang merajalela di masa pemerintahan itu pasti dimulai dari kepribadian pemimpinnya.
Bila kita lihat kepemimpinan di masa para Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, kita lihat setiap khalifah yang dibekali dengan ilmu agama yang cukup, kemudian dia amalkan, ketika menjabat dia benar-benar merasakan tanggung jawab yang besar dan betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita lihat bahwa sebelum menjabat, ya, kemana pesan dari Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Jadi hendaklah kalian memiliki ilmu sebelum menjadi pemimpin, sebelum berkuasa. Nah, ini yang penting kita lihat, tidak sedikit kita dengar dan kita baca, ya, bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil itu pasti sebelumnya dia telah terbentuk dirinya itu sebagai seorang yang cinta agama, yang berilmu agama, yang perhatian kepada ilmu, ya. Di sini sebutkan bagaimana kepentingan dan perhatian terhadap Al-Qur'an, ya, sehingga melahirkan pribadi yang lembut, kepada yang jujur. Jadi pembentukan kepribadian yang benar itu adalah dengan ilmu agama. Jadi sebelum menjadi pemimpin, seseorang itu hendaknya dibekali, ya, kepribadian yang dibentuk dengan berdasarkan ajaran Islam, sehingga melahirkan teladan bagi umat ini. Maka dia sangat zuhud, wara', ya. Zuhud itu ada orang yang tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Kalau wara' adalah orang yang berhati-hati terhadap hal yang penuh dengan syubhat. Walam tazal juyushuhu mansuratan haitsu yamammat, ya. Jadi kemanapun, ya, tentaranya diarahkan untuk berperang selalu menang. Ini selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jauzi menyebutkan di sini, ya, hari-hari kekuasaan Mustafi adalah adat Baghdad wa Iraq ila yadil khulafa. Jadi disebutkan Ibnu Jauzi, saat kekuasaan Al-Mustaqfi al-Amrillah ini, kembalilah Baghdad dan Irak itu kepada tangan bawah kekuasaan khalifah yang sebenarnya sebelumnya. Wala baqalaha munazi', tidak ada lagi yang mengganggu-ganggu. Wa qabla dzalika min daulatil muqtadir ila waqtihi. Jadi sebelum itu, dari mulai al-muqtadir ila sampainya kana al-hukm mutagallibina. Jadi dari muqtadir sampai sebelum dia berkuasa itu kana al-hukm lil mutakallibina minal muluk. Yang berkuasa penuh, yang menentukan baik kebijakan itu ada mutakallib minal muluk. Itu raja-raja yang ada di berbagai daerah yang berkuasa. Seperti yang tadi kita sebutkan sultan yang dari Bani Saljuki, ya. Walaysal khalifah ma'hum illa ismul khilafah. Ini menyebutkan tidak ada khalifah itu hanya sebagai nama saja, ya. Kemudian disebutkan di antara sultan-sultan yang disebutkan di sini yang terkenal itu Nuruddin Zinki, yaitu bisa dibaca sejarah Sultan Nuruddin Zinki yang begitu banyak berjasa mengabdikan kembali daerah-daerah Islam di daerah Syam sana, di bawah kekuasaan khalifah, dapat mengembalikan kejayaan Islam di bagian Syam. Baik. Wa kana jawadan kariman muhibban lil hadis wa sama'ihi. Nah, disebutkan di sini khalifah Al-Mustaqfi li-amrillah ini jawadan, sangat pemurah, kariman, mulia, mencintai hadis dan mempelajarinya, mu'taniyan bil ilm, muqarriman li ahlihi. Jadi sangat mementingkan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Ini adalah sifat-sifat penguasa-penguasa yang dalam Islam yang dipuji oleh para ulama, yang berhasil memperbaiki kondisi yang sebelumnya sangat dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun Allah memberkahi kekuasaan mereka dengan sebab terlebih dahulu mereka telah memperbaiki diri mereka dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak cerita-cerita Al-Mustaqfi li amrillah ini, ya, hanya itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, ya, sekilas. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh madu kita dari studio Cilensi. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi faedah ilmu bagi kita semua, dan yang mudah-mudahan tentunya ini bisa menimbulkan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Mohon maaf. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi disebutkan terdapat ungkapan dari Ibnu Jauzi bahwa setiap khalifah yang keenam akan mengundurkan diri. Pertanyaannya adalah apakah itu termasuk tatayur karena seolah-olah menggantungkan nasib pada yang keenam, dan apakah jika
kita pernah bertatayur, kemudian sudah bertaubat, saat mati nanti, saya bisa termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tentang tatayur, ini tadi kita jelaskan bahwa maksud tadi adalah sesuai dengan fakta sejarah untuk mengingat kejadian sejarah yang itu yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi tadi. Itu yang dijelaskan karena ada ungkapan ulama setiap khalifah yang keenam pasti terjadi pengunduran diri atau diturunkan dari kekuasaannya. Nah, maka Ibnul Jauzi mencoba merunut perkataan benar nggak ini gitu. Jadi maksudnya bukan tatayur yang akan datang, tapi maksudnya apa yang telah terjadi khalifah-khalifah yang baru, khalifah yang kekuasaan yang berlalu, ya setiap khalifah yang keenam itu selalu imma dia mengundurkan diri atau ini hal. Kalau tatayur adalah perkara yang akan datang. Tatayur memprediksi sesuatu perkara yang belum terjadi dengan kondisi-kondisi alam seperti ada percaya kepada burung, suara burung, ataupun ada ular atau warna atau kondisi cuaca alam dan semacamnya dikaitkan, itu yang tatayur. Jadi maka tadi kita sebutkan itu salah satu metode ulama kadang-kadang untuk mengingat peristiwa sejarah, mereka mencoba mencarikan kesimpulan-kesimpulan. Itu maksud tadi yang tidak jelaskan. Jadi tidak ada hubungan dengan tatayur di situ. Ya, karena yang dibicarakan bukan hal yang akan datang, tetapi apa yang telah terjadi. Maka ketika di masa Ar-Rasyid Billah itu dia juga dalam urutannya kelipatan ke-6, ada ulama mengungkapkan, jadi sampai saat ini tuh setiap khalifah ke-6 kalau kita lihat dalam sejarah itu terjadi, setiap itu terjadi namanya apa? Selalu mereka dipecat atau mengundurkan diri dari kekuasaan. Nah, maka dicoba Ibnul Jauzi mencari apakah benar hal itu. Maka Ibnul Jauzi mencoba. Tapi ini juga tentu belum bisa benarkan 100% juga karena Ibnul Jauzi hanya mengambil, kalau kita lihat penguasa-penguasa yang sempat berkuasa berapa hari. Kalau kita cek dalam sejarah Islam juga ada berapa penguasa-penguasa yang di antara kuasa yang 6 tadi itu sempat dicalonkan menjadi khalifah namun tidak jadi dan kemudian digantikan oleh saudara yang lain, tidak disebut oleh Ibnul Jauzi sebetulnya. Ibnul Jauzi hanya melihat dari sisi ungkapan ulama tadi, ya, dia mencoba membuktikan dalam sejarah. Itu maksudnya yang telah terjadi, bukan yang akan datang. Adapun tatayur yang akan datang, itu tatayur itu imma syirkun akbar imma syirkun asghar. Ya, secara umum dia masuk ke syirkin asghar, ya, dan itu tidak boleh. Dan bila kita telah bertobat dari tatayur, tentu insyaallah diampuni oleh SWT apapun dosa seseorang yang bertobat dari dosa tersebut, walaupun syirik yang besar sekalipun. Walaupun syirik yang besar sekalipun, kalau dia bertobat, Allah pasti mengampuni. Ya, yang tidak diampuni adalah apabila dia dalam kesyirikan itu tidak bertobat dan membawa dosa kesyirikan sampai dia meninggal. Itu yang tidak diampuni karena di akhirat kelak. Namun bila dia hidup di dunia, ya, kemudian bertobat dari dosa syiriknya, maka Allah mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa kekhalifahan itu turun-temurun jatuh kepada anak keturunannya. Nah, apakah di sini tidak memberikan kesempatan di luar keluarga untuk menjadi seorang khalifah walaupun dia seorang yang bertawakal kepada Allah dan dalam ilmu agamanya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita perhatikan kekuasaan-kekuasaan itu karena maksudnya bukan turun-temurun saja, hanya keluarga, kadang-kadang saudara juga jadi diketurun. Cuman dari lingkaran penguasa utamanya di lingkaran sukunya atau Bani Umayyah umumnya itu dari keturunan Abdul Malik bin Marwan terakhir itu setelah Muawiyah dan anak Muawiyah, kemudian berupa keturunan Abdul Malik bin Marwan dan beberapa keturunan berikutnya. Namun tidak selalu yang menjadi khalifah itu anak dari penguasa sebelumnya dan atau saudaranya, bahkan juga ada yang sifatnya menantu. Supaya Umar bin Abdul Aziz itu tidak termasuk garis keturunan sebetulnya dari secara keturunan. Umar bin Abdul Aziz, ya, dia adalah menantu dari Abdul Malik bin Marwan itu. Nah, namun dia menjadi khalifah. Ya, kenapa demikian? Penyebab pertamanya adalah karena memang untuk menstabilkan kondisi politik perlu
dijelaskan siapa yang akan mengganti setelah ini khalifah ini mangkat, demi untuk antisipasi demikian. Kemudian tidak terkecuali bahwa terdapat pula di dalam sebagian kejadian sejarah ada yang masih belum layak untuk menjadi khalifah dari secara umurnya dan juga kemampuannya manajerial politiknya, itu terjadi juga. Ya, itu suatu kesalahan, tidak suatu hal yang memungkinkan tidak terjadi kesalahan dalam ini. Yang penting ini adalah suatu kesalahan yang memang tidak menguntungkan umat tentunya. Tapi itu suatu kesalahan. Penguasa-penguasa itu tidak semua mereka yang ahli agama juga. Tapi kalau yang ahli agama, yang benar-benar menjalankan agama, kita melihat bagaimana kekuasaannya, bagaimana dia memimpin umat dengan baik, ya itu cukup banyak. Dan hal yang sama sebenarnya kalau antum baca sejarah-sejarah kekuasaan dari Romawi dan Yunani, mereka juga sama sebetulnya. Karena dasar dari secara besar kalau kita baca sejarah dunia, pemerintahan itu yang banyak langgeng itu adalah sistem kerajaan sebetulnya. Karena sistem ini dapat menjamin keamanan tidak selalu digonjang-ganjing, ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Romawi itu mereka juga raja-rajanya juga turun-temurun banyak. Yunani juga demikian. Ataupun bangsa-bangsa lain yang sudah lenyap seperti Persia dan ataupun kebudayaan terus India dan segala macam, kita lihat hal yang sama sebetulnya. Ya. Dan dalam Islam memberikan kekuasaan pada keturunan tidak diharapkan selama memang dia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Yang disalahkan adalah apabila dia tidak memiliki kemampuan namun didasarkan karena dasar garis keturunan saja, ini yang menjadi catatan Islam. Dan Islam juga tidak mengharuskan bahwa kekuasaan itu pada bagian keturunan. Ini sudah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Walaupun setelah Khulafaur Rasyidin terjadi setelah Bani Umayyah dan Abbasiyah umpamanya. Khulafaur Rasyidin pertama Abu Bakar. Abu Bakar tidak menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Kemudian Umar juga tidak menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Dia punya anak Abdullah bin Umar, tidak. Bahkan mewanti-wanti di keturunan Bani Adi tidak ada yang boleh berkuasa setelah Umar bin Khattab. Itu diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab. Kemudian Utsman juga tidak demikian. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang berikutnya adalah Hasan. Setelah itu, setelah Hasan mengundurkan diri, dan juga Hasan pun tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada keluarga Ali. Dan Ali juga punya anak yang lain, Husain dan juga saudara yang lain-lain, ya kan? Saudari Hasan Husain, Zainal Abidin dan lain sebagainya. Namun diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah ini juga berbeda dengan garis keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Ini bentuk dari awal bahwa kekuasaan Islam juga tidak mutlak juga melalui garis keturunan. Ini yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik dari kalangan umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustadz. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nantinya pemerintahan setelah kekhalifahan, yaitu pemerintahan Islam yang terbentuk dalam sistem kerajaan-kerajaan. Apakah kabar ini merupakan sesuatu keadaan yang tercela, di mana sistem kepemimpinan yang benar itu ialah khilafah ala minhajin nubuwah? Baik, jika kita mencoba melihat penjelasan para ulama tentang hadis ini adalah itu ada tidak pencelaan tapi kondisi kauniyah, takdir kauniyah yang Rasulullah SAW sampaikan pada umat ini, bahwa masa khilafah nubuwah salasuna sana, sebenarnya hadis Safinah, Maula Rasulullah SAW menyebutkan ini yang berbentuk khalifah itu hanyalah berbentuk 30 tahun saja, salasuna sana, yang benar-benar bentuk kekhalifahan dalam bentuk berdasarkan khilafah nubuwah. Kemudian summa muluk, dalam riwayat summa itullah mulku liman yasha, kemudian membentuk kerajaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi kauniyah yang akan terjadi dialami oleh umat ini. Sebenarnya Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat itu iradah kauniyah dari Allah SWT. Nah, tujuannya adalah tetap kondisi itu dilihat dari sisi iradah syar'iyah. Jadi pemerintahan secara kerajaan bukan diharamkan juga, ya, bukan diharamkan. Karena Rasulullah telah memberikan tahu bahwa kerajaan itu akan terjadi di dalam Islam ini. Dan bahkan di dalam Al-Quran juga banyak istilah-istilah kerajaan disebut, seperti Sulaiman, kerajaan Sulaiman, Daud, seterusnya, ya kan? Yang menjadi persoalan betulnya bukan masalah khilafah.
Bahkan yang hidup di masa kerajaan-kerajaan itu para sahabat Nabi SAW. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, itu jumlah yang besar hidup para sahabat Nabi SAW. Masih hidup jumlah yang sangat besar di sahabat Nabi SAW. Kemudian itulah masa yang mulia, masa para tabi'in. Para tabi'in umumnya hidup di masa kerajaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang memprotes untuk mengembalikan kekuasaan seperti khilafah. Itu karena bentuk pemerintahan itu tidak diatur secara harus khilafah, tidak demikian. Yang penting adalah ketika berkuasa, apapun nama bentuk sistem pemerintahan, yang penting menjalankan sesuai dengan aturan Islam, itu saja. Ya, raja dia yang penting berpedoman kepada Al-Quran Sunnah dalam menjalankan kekuasaan, tidak masalah. Ya, apapun namanya, atau gelar disebut presiden, ya, atau disebut apa namanya, tidak bermasalah. Yang penting dia berpedoman dalam kekuasaannya menjalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan keadilan dan seterusnya. Itu yang intinya. Jadi makanya di masa Abbasiyah, ya, itu hidup para a'immah yang cukup luar biasa. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Mereka hidup di masa-masa yang terjadi di sana kekuasaan dalam bentuk pemerintahan, dalam bentuk kerajaan. Ya. Tapi mereka tidak pernah memprotes. Ya, dengan ketinggian ilmu mereka, dan semuanya tidak menyalahkan sistem pemerintahan seperti itu. Yang disalahkan adalah hanya hal-hal yang menyelisihi aturan hukum-hukum yang prinsip dalam Islam, itu yang dibenarkan. Jadi, dan bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan secara takdir kauni, khilafah yang terakhir itu adalah khilafatul yang bentuk dipimpin oleh Al-Mahdi. Ya, itu nanti adalah saat-saat hari-hari kiamat sudah mendekati datang. Ya, setelah hari kiamat, dan karena itu salah satu dari tanda ciri hari kiamat yang besar disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi Islam sebetulnya atau dalam istilah-istilah ilmu politik ada namanya kepemimpinan kondisional dan segala macam. Islam itu sangat menerima terbuka, tetapi yang penting adalah tidak menyalahi aturan-aturan valid yang telah digariskan oleh Islam, itu saja. Ya, ada kadang kondisi Islam itu harus bentuk otoriter juga tidak. Ada saatnya otoriter, ada saatnya kebutuhan bermusyawarah. Diumpamakan ketika kondisi yang sangat dalam keadaan kacau, dalam keadaan yang tidak mungkin untuk adanya diskusi, itu bentuk kebijakan yang otoriter. Ya. Seperti contoh, ketika seorang ibaratkan di atas kapal itu banyak orang, ya, kapal ini mau tenggelam. Apakah saat itu keputusan diambil harus dimusyawarahkan dulu? Tidak. Ini kapal mau tenggelam, musyawarah gimana kita? Maka kepemimpinan saat itu adalah kepemimpinan yang langsung diambil keputusan yang jelas, tanpa harus ngomong ke kiri kanan dulu. Nah, ini Islam tidak begitu. Pada saat butuh musyawarah, ada saatnya untuk dibutuhkan musyawarah, ada kondisi yang tidak butuh musyawarah, itu adalah kebijakan mutlak di tangan pemimpin, itu adalah kebijakan pemimpin. Nah, kondisi-kondisi ini itu bagi orang-orang yang belajar ilmu, dia akan diberikan inspirasi saat menyelesaikan masalah. Ini masalah diselesaikan dalam bentuk musyawarah atau tidak. Ya, kalau kita ambil umpamanya saat umpamanya ada penyerbuan ke negara kita ini. Penyerbuan negara kita dan negara kita sedang serbu. Kita harus musyawarah dulu dari PR, MPR. Enggak. Ini ada langsung kebijakan. Diambil presiden, menyelamatkan negara, dan itu sebenarnya. Bukan hanya penyerbuan dalam bentuk musuh yang menyerang saja, bahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, umpamanya saat wabah ini sebenarnya, wabah ini harusnya ada komando satu yang tidak terpisah-pisah, jangan berbeda-beda, ya. Sehingga kita lihat di awal negara kita menghadapi wabah, terasa adanya kesenjangan kebijakan antara pusat dengan daerah, antara daerah dengan daerah, antara satu instansi dengan instansi. Ini terjadi semacam sinkronan kebijakan-kebijakan itu. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Kalau Islam tidak. Dalam kondisi saat genting seperti ini, itu kebijakan mutlak di tangan pemerintah, kebijakan yang berhak mengambil kebijakan paling tinggi, dia memutuskan, semua tunduk kepada keputusan. Itu harusnya. Kalau kita repot dengan musyawarah, ini tidak tertangani dengan baik. Inilah menyebabkan hal-hal negara-negara demokrasi membuat mundur kita. Kalau bandingkan negara demokrasi, banyak kemunduran dari sininya. Karena tidak bisa menempatkan kapan saatnya musyawarah, kapan saat keputusan itu harus diambil dengan ultimatum langsung. Itu harusnya. Nah, ini yang gagap di dalam pemerintahan Islam, ya, dalam pemerintahan demokrasi.
Dan beda dengan pemerintah Islam. Islam itu tidak mutlak harus dengan sistem ultimatum saja, tapi ada saatnya bermusyawarah. Jika hal-hal kondisi menuntut, ada kondisi menuntutnya adalah ultimatum, tidak bisa bermain-main, keputusan tepat, cepat, nah itu diminta. Nah ini yang kadang-kadang inspirasi ini adalah dapat bagi seorang pemimpin ketika dia membaca banyak sejarah-sejarah para ulama, para pemimpin dunia, para pemimpin Islam yang telah berhasil memecahkan kondisi konflik atau kondisi-kondisi yang dihadapi oleh mereka dalam kepemimpinan mereka. Ini sebetulnya hikmahnya. Jadi Islam itu tidak kaku ya. Harus dalam ultimatum saya setiap kondisi juga tidak. Dalam keluarga juga ada hal demikian. Ada masalah. Jadi kalau kita ambil bawa kepemimpinan ke dalam keluarga, ada masalah yang memang harus diskusi dengan istri, anak, keluarga. Betul. Tapi ada masalah yang harus ultimatum dari pemimpin keluarga. Suami harus mengambil keputusan. Tidak perlu dimusyawarahkan dengan istri dan anaknya. Karena ini adalah hal yang harus cepat, tepat. Nah, ini masalah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya dikaji ulang ya dalam konsep-konsep politik yang berjalan saat ini. Ya, harus dibagi itu. Ada tempat saatnya untuk kita masih harus digulirkan, dirapatkan. Yang ada saatnya. Ada saatnya adalah tidak ada perlu dirapatkan. Hanya butuh kepada keputusan yang tepat, ya, cepat, dan ultimatum yang jelas sehingga masalah tertangani dengan baik. Sehingga masalah-masalah yang ada di negara kita dapat dicarikan solusinya yang tepat dan baik bagi masyarakat maupun negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu kepemimpinan dalam Islam itu. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan yang ketiga tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi soal jawab ini. Dan silakan jika ada penutup yang akan disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih para pemirsa dan pendengar semua yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bincang-bincangkan pagi ini dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang telah bekerja, berusaha menyiarkan acara kita ini dari studio Cilensi maupun studio STD Imam Syafi'i. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.